Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira Azhara dengan stambuk F1G1200003 dengan program studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai tugas ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Natalis Ransi, SSI, MCS. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai ringkasan materi yang telah diajarkan di kelas, yaitu yang pertama ada UML atau Unified Modeling Language, yang dimana UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Nah, UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi sebuah kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Perlu kamu ketahui bahwa sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan pemodelan yang matang. Oke, salah satu yang bisa kita praktekkan yaitu dengan menggunakan UML. Nah, adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, kemudian memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Kemudian tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kemudian mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem berguna sebagai blueprint. Kemudian langkah-langkah penggunaan Unified Modeling Language atau UML yaitu menurut Henry 2008-6, yaitu langkah-langkah penggunaan Unified Modeling Language atau UML sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Yang kedua, petakan use case untuk setiap bisnis proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan dilengkapi dengan rekrutmen, constraint, dan catatan-catatan lainnya. Kemudian yang ketiga, buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Kemudian yang keempat, definisikan rekrutmen lain non-fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Kemudian, berdasarkan use case, diagram mulailah membuat diagram. Kemudian kedua, buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi untuk menjalankan skenario use case. Nah, jenis-jenis diagram UML atau Unified Modeling Language, yang pertama ada use case diagram, yang dimana use case diagram ini secara grafis menggambarkan interaksi antara sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain, use case diagram secara grafis mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem, dalam cara apa pengguna atau user mengharapkan interaksi dengan sistem itu. Nah, use case secara naratif digunakan untuk secara tekstual menggambarkan sekuensi langkah-langkah dari setiap interaksi. Yang kedua, ada activity diagram, yang dimana diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, ataupun konsekuensi. Menurut Wikipedia 2022. Nah, activity diagram adalah diagram alir yang menggambarkan aktivitas dalam sebuah sistem yang merupakan aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan menurut Putra 2018. Nah, yang ketiga ada sequence diagram, di mana diagram urutan atau diagram urutan sistem menunjukkan interaksi objek yang diatur dalam urutan waktu dalam bidang rekayasa perangkat lunak menurut Wikipedia 2022. Diagram sequence adalah diagram yang merinci bagaimana operasi yang dilakukan dan menunjukkan bagaimana elemen berinteraksi dari waktu ke waktu. Oke, yang kedua adalah proses perangkat lunak.
Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil yang berhubungan dengannya yang menuju pada dihasilkannya produk perangkat lunak. Nah, kemudian kegiatan ini mencakup pengembangan perangkat lunak mulai dari awal, walaupun kenyataannya makin sering terjadi bahwa perangkat lunak yang baru dikembangkan dengan memperluas dan memodifikasi sistem yang telah ada. Walaupun ada banyak proses perangkat lunak, ada kegiatan-kegiatan mendasar yang membagi proses perangkat lunak. Kemudian, model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak merupakan representasi abstrak dari proses perangkat lunak. Nah, setiap model proses merepresentasikan suatu proses dari sudut pandang tertentu sehingga hanya memberikan informasi parsial mengenai proses tersebut. Model-model ini biasanya merupakan abstraksi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak untuk banyak sistem besar. Tentunya tidak hanya ada satu proses perangkat lunak yang digunakan. Kemudian ada model proses perangkat lunak. Model proses meliputi yang pertama pendekatan model air terjun atau waterfall, yang dimana menempatkan semua aktivitas sesuai dengan tahapan pada model waterfall dengan memisahkan dan membedakan antara spesifikasi dan pengembangan. Yang kedua ada pengembangan yang berevolusi, pendekatan yang melanjutkan aktivitas satu dan yang lainnya dari spesifikasi dan pengembangan serta validasi secara cepat. Napibus Mississippi Ahmed Par. Yang kemudian yang ketiga, pengembangan sistem formal, yaitu pendekatan aktivitas bersasar suatu model sistem matematika yang ditransformasikan ke implementasi. Yang keempat, pengembangan sistem berbasis reus atau penggunaan ulang. Komponen sistem dibangun dari komponen yang sudah ada dengan fokus integrasi sistem. Oke, materi selanjutnya ada Agile atau Agile Software Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengerjaannya yang berulang, di mana aturan dan solusi yang sudah disepakati oleh setiap anggota tim dilakukan kolaborasi secara terstruktur dan terorganisir. Ia sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan jangka waktu yang pendek. Selain itu juga membutuhkan adaptasi yang cepat dari pengembang terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam bentuk apapun. Nah, tujuan dan manfaat Agile Software Development ini yaitu manfaatnya dalam penggunaannya metode Agile ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang terlibat dalam prosesnya, seperti developer, klien, dan juga vendor. Nah, manfaat yang digunakan dari sisi developer adalah peningkatan produktivitas karena setiap tim dapat mengerjakan setiap tugas tanpa harus menunggu tim lain untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, developer menjadi memiliki banyak waktu untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, dan pihak dari vendor yaitu penggunaan Agile ini dapat menghemat pengeluaran serta dapat berfokus pada upaya pengembangan fitur dan peningkatan efisiensi dengan begitu pengguna tahu jika vendor memberikan respon terhadap permintaan pengembangannya. Nah, tujuannya adalah yang pertama high value and working app system, yang dimana software diciptakan berfungsi baik, nilai jualnya tinggi dan biaya pembuatannya rendah. Yang kedua ada iteratif, incremental, dan evolutionary, yang dimana pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada cost control dan value-driven development, yang dimana software dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Yang keempat adalah high quality production, yang dimana kualitas software bisa terjaga dengan melakukan tes menyeluruh di setiap iterasinya. Yang kelima ada flexible and risk management, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program atau produk sebelum dilakukan deploy. Kolaborasi di sini adalah dilakukan oleh setiap tim untuk mendiskusikan dan membicarakan feedback yang akan diberikan oleh klien. Kemudian self-organizing dan self-managing, terms tujuan akhirnya adalah developer dipersilakan untuk memanajemen sendiri urusan pengembangan perangkat lunak. Sementara itu, manajer sendiri bertugas sebagai penghubung antara pengembang dari klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miskomunikasi. Kemudian materi selanjutnya ada Software Requirements Specification atau SRS, yang dimana pengertiannya yaitu SRS adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak.
Tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak, suatu SRS harus mencantumkan tentang deskripsi dengan lingkungannya, mencakup antarmuka untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi serta pemakai. Nah, syarat pembentukan SR ini yang pertama ada mulai identifikasi, yang kedua diuraikan dengan jelas, simpel, sederhana, dan concise atau jelas dan tidak ambiguous. Yang ketiga ada bisa divalidasi dan bisa dites, atau test readable dan test accessible. Kemudian yang keempat mampu untuk ditelusuri kembali. Nah, dalam suatu SRS ada dua aspek yang harus bisa dilihat, yaitu yang pertama fungsi, di mana menjelaskan fungsi dari perangkat lunak atau digunakan untuk apa keperluan apa, dan sifat lunak dan datanya. Yang kedua ada non-fungsi. Yang pertama ada non-fungsi ini terbagi jadi 4, ada dependability, ergonomic, performance, dan constraint. Kemudian ada atribut suatu SRS. Yang pertama ada benar atau correct. Jika salah atau incorrect, artinya spesifikasi yang ditulis adalah bukan yang diinginkan. Yang kedua atau tepat, precise, berpengaruh pada hasil perancangan dan pembuatan software requirements design atau SRD. Yang ketiga ada unambiguity, atau setiap permintaan harus punya satu interpretasi atau hanya ada satu arti dalam satu kalimat. Yang keempat ada lengkap atau komplit, yang dimana lengkap jika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama dokumen membuat tabel isi, nomor halaman, nomor gambar, nomor tabel, dan sebagainya. Yang kedua ada tidak ada bagian yang hilang atau to be defined, yaitu tulisannya akan didefinisikan. Nah, yang kelima bisa diverifikasi atau verifiable, bisa diperiksa atau dicek kebenarannya. Setiap kebutuhan selalu dimulai dengan dokumen yang bisa diperiksa. Oke, selanjutnya yang keenam, konsisten, di mana nilai-nilai kebutuhan harus tetap sama baik dalam karakteristik maupun spesifik, misalnya diminta A, tetap ditulis A. Yang ketujuh, ada understandable, yang dimana dapat dimengerti oleh pemrograman, analisis sistem, atau sistem engineer. Yang kemudian yang kedelapan bisa dimodifikasi atau bisa diubah-ubah, dan pengubahannya sangat sederhana tetapi tetap konsisten dan lengkap. Yang kesembilan dapat ditelusuri. Nah, jika ditelusuri harus tahu mana bagian yang diubah. Yang ke-10 harus dapat dibedakan bagian what atau bagian spesifikasi dan how atau bagian yang menjelaskan bagaimana menjelaskan what tadi. Yang ke-11 dapat mencakup dan melingkup seluruh sistem. Yang ke-12 dapat melingkupi semua lingkungan operasional, misalnya interaksi fisik dan operasional. Yang ketiga bisa menggambarkan sistem seperti yang dilihat oleh pemakai. Yang keempat harus toleran atau bisa menerima terhadap ketidaklengkapan, ketidakpastian, dan ketidakkonsistenan. Yang kelima harus bisa dilokalisasi dengan sebuah coupling, yaitu hubungan ketergantungan antara dua model yang tidak terlalu erat. Oke, ada 9 macam orang yang terlibat dalam pembuatan SRS. Yang pertama, pemakai atau user yang mengoperasikan atau menggunakan produk final dari perangkat lunak yang dibuat. Yang kedua, ada klien atau orang yang perusahaan yang membuat sistem. Yang ketiga, ada sistem analis yang biasa dilakukan oleh kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima requirement, dan menulis requirement. Yang keempat, ada software engineer yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat atau bekerja sama dengan sistem engineer berdasarkan SRS. Yang kelima, ada programmer penerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, membuat kode dalam bentuk modul, menguji, dan memeriksa tes modul. Yang keenam, ada test integration group, kumpulan orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Yang ketujuh, ada maintenance group atau memantau dan merawat performance sistem perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul atau 80% dari pekerjaan. Yang kedelapan, ada technical support atau orang-orang yang mengelola pengembangan perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Yang kesembilan adalah staff dan clerical work, bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Oke, selanjutnya desain proses atau proses model desain perangkat lunak. Nah, desain data adalah aktivitas pertama dan terpenting dari 4 aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat lunak. Proses pemilihan struktur dalam menentukan desain yang paling efisien sesuai kebutuhan, yaitu desain data merupakan desain sistem pada level organisasi dan klasifikasi kebutuhan perangkat lunak. Desain data digambarkan pada diagram-diagram yang mendukung sesuai dengan fungsionalitas
Nah, tujuan untuk mendapatkan struktur data yang baik sehingga diperoleh memprogram yang lebih modular dan mengurangi kompleksitas pengembangan software. Di sini kita mendefinisikan tentang mengubah objek data yang didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang ada dalam perangkat lunak. Atribut dimiliki objek data, hubungan di antara objek data dan penggunaannya dalam program yaitu semuanya mempengaruhi pemilihan struktur data. Bagian yang dibahas di sini itu yang pertama objek data dan struktur data resultan yang dimana menjelaskan tentang objek data dan struktur data yang kita buat. Kemudian yang kedua struktur file dan database menjelaskan tentang struktur file dan database yang kita buat. Oke, yang terakhir ada user constraint design yang dimana pengertiannya yaitu user constraint design atau biasa disingkat UCD adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, user constraint design merupakan bagian dari SDLC atau System Development Life Cycle, sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user, sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user, dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan UCD dengan baik yang dibutuhkan eksperimen, iterasi dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ada prinsip dalam UCD yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD. Antara lain, mengerti user dengan jelas, beserta dengan pekerjaan yang dilakukannya, dan juga lingkungan di mana user tersebut berada. Desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi, mengutamakan pengalaman, penggunaan, dan melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Proses user centered design atau UCD, yang dimana proses dalam UCD ini menuntut desainer dan memadukan unsur investigatif, misal survei dan interview, dan juga unsur generatif, misalnya brainstorming. Untuk memberikan dan mendefinisikan kebutuhan dari user, secara umum proses dari UCD berupa iterasi, yaitu penggulangan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap proses sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Secara umum ada 4 tahap yang ada pada proses UCD. Yang pertama ada understand context of use, yang kedua ada specify user requirements, yang ketiga ada design solution, yang keempat ada evaluation against requirements. Nah, dampak dan keuntungan user centered design yaitu setiap desain yang dibuat pasti akan memiliki bias karena akan dipengaruhi dengan sifat-sifat manusia seperti keresahan, harapan, dan kebutuhan. Tetapi dengan menggunakan UCD, perancang dapat melihat dari sudut pandang pengguna yang lebih spesifik, hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna, dan untuk membuat suatu rancangan lebih baik, perancang bisa menggunakan hal-hal yang bersifat abstrak, harus mengetahui hal-hal konkret yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan, dapat diterapkan dan layak. Mungkin itulah tadi ringkasan tentang materi yang telah dibahas. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai poin kedua, yaitu mengenai desain produk aplikasi perangkat lunak, yang dimana laporkan desain Anda mengikuti template lesson 3 dan juga lesson 4. Oke, langsung saja. Nah, di sini adalah aplikasi yang saya ambil, yaitu aplikasi Veginap, yang dimana kelompok pengguna brainstorm aplikasi tersebut yaitu di masa pandemi yang belum usai, mengonsumsi sayuran sangat dianjurkan untuk membantu meningkatkan kebutuhan serat dan tubuh. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua kegiatan dapat dilakukan melalui cara yang modern, salah satunya berbelanja sayuran. Jika biasanya Anda harus keluar rumah ke pasar untuk belanja sayuran, maka di era modern ini tidak perlu repot lagi ke pasar, karena Anda bisa berbelanja dari rumah menggunakan aplikasi belanja sayur secara online. Vegenak adalah salah satu aplikasi belanja sayur online yang sekaligus menyediakan jasa antar belanja ke rumah. Mereka menjual kebutuhan dapur mulai dari sayur, dan buah. Oke, kategori pengguna, solusi sistem layanan besar antar sayur dan buah sesuai kebutuhan keluarga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan.
Ketika ayah ataupun ibu sangat sibuk dalam berkarir dan tidak sempat pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan makannya, tentunya aplikasi Veginak ini dapat mempermudah keluarga untuk memesan sayur ataupun buah tanpa harus lagi ke pasar. Diharapkan dengan menggunakan aplikasi Veginak ini dapat mempermudah pada keluarga atau masyarakat umum untuk belanja keperluan makannya. Pilih pengguna tertentu. Nah, pilih kategori pengguna tertentu yang akan mendapatkan manfaat dari produk aplikasi saya, yaitu keluarga dan masyarakat umum. Kebutuhan curah pendapat, yang dimana belum tersedianya layanan penjualan sayur dan buah online. Nah, ketika sebuah keluarga yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk ke pasar membeli sayuran, untuk berdasarkan latar belakang yang di atas, ini menjadi latar belakang merancang desain antarmuka dengan metode desain sprint dan usability testing pada aplikasi penjualan sayur. Oke, kategori kebutuhan, yang dimana Veginak sangat dibutuhkan dalam lingkup keluarga dan masyarakat karena praktis dan gampang diakses menggunakan gadget baik smartphone ataupun PC. Nah, tidak hanya itu, pengiriman juga yang sangat cepat dan kualitas sayuran yang dikirim diambil langsung dari petani langsung sehingga kesegarannya tak perlu lagi diragukan. Selain itu, sayurannya dipilih saat pengiriman sayur dikemas dan disimpan sesuai standar sehingga saat sampai di rumah sayuran dalam keadaan masih segar. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak belanja sayuran secara online. Nah, pilih kebutuhan spesifiknya. Aplikasi penjualan sayur nantinya diharapkan dapat merancang atau membangun interface yang dimana visual design dan brand pada aplikasi mobile menjualan makanan sehat serta memberikan experience yang sesuai berdasarkan kebutuhan user sehingga merasa puas dan nyaman ketika sedang berinteraksi atau mengakses aplikasi mobile. Selain itu, agar mempermudah deliver informasi dan menjadi menarik bagi user. Kemudian diskusikan pro dan kontra. Tentunya pro dari produk aplikasi yang saya rancang yaitu tampilan desain UI dalam merancang sebuah produk baru yang dapat diterima dengan baik dan cukup mudah digunakan. Sedangkan kontra dari produk aplikasi yang saya rancang yaitu masih kurangnya produk sayur dan buah yang ditawarkan pada aplikasi ini. Nah, pilih solusi spesifiknya, jadi menghasilkan user interface yang mudah dipahami oleh user untuk mengakses aplikasi mobile dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan tubuh pengguna per hari. Kemudian memberikan rekomendasi desain antarmuka sayuran yang sehat dan segar. Selanjutnya kita beralih pada lesson 4. Deskripsikan produk Anda, yaitu aplikasi penjualan sayuran dan buah nantinya diharapkan dapat merancang atau membangun interface, visual design dan brand pada aplikasi mobile, penjualan makanan sehat, serta memberikan experience yang sesuai berdasarkan kebutuhan user, sehingga user merasa puas dan nyaman ketika sedang berinteraksi atau mengakses aplikasi mobile. Selain itu, agar mempermudah deliver informasi dan menjadi menarik bagi user. Gambarkan produk Anda. Ini adalah gambarnya. Tampilan awal, tampilan menu, tampilan data produk, tampilan transaksi. Kemudian, selanjutnya siapa pengguna Anda dan apa spesifikasi perlu Anda identifikasi. Jadi, kategorinya itu adalah keluarga dan masyarakat umum. Kemudian, apa saja fitur-fitur produk yang Anda rancang? Yang pertama, fitur seek in dan seek up. Yang kedua, pencarian produk. Yang ketiga, setting. Yang keempat, notification. Yang kelima, tampilan. Yang keenam, menu dan harga. Yang ketujuh, detail produk. Yang kedelapan, check out. Yang kesembilan, fitur rekomendasi produk. Yang kesepuluh, keranjang belanja. Dan yang ke-11, fitur pemesanan. Oke, bagaimanakah fitur ini memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Fitur ini dapat membantu pengguna Anda dalam melakukan semua dengan mudah. Fitur-fitur ini juga tidak asing dan pengguna pasti dengan mudah menggunakannya. Apa saja fitur yang mungkin Anda sukai untuk diri Anda sendiri tetapi memutuskan untuk tidak disertakan untuk pengguna Anda? Tidak ada, karena semua fitur pada produk saya sangat dibutuhkan oleh pengguna. Yang terakhir, ada apa salah satu fitur yang mungkin tidak Anda disukai tetapi Anda sertakan karena memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Tidak ada. Mungkin ini bisa dilihat use case diagram. Di sini ada aktornya, ada pelanggan, ada admin, dan ada pemilik. Ini merupakan adalah use case diagram dari aplikasi Veginak. Kemudian, yang kedua ada activity diagram yang dimana
activity diagram itu ada 3, yaitu ada admin, ada pelanggan, dan juga ada pemilik. Nah, ada admin, jadi nanti admin itu membuka web, kemudian sistemnya akan menampilkan halaman awal login, kemudian admin lagi input user dan password. Kalau salah, kembali ke awal, yaitu input user dan password. Jika benar, jadi menampilkan menu utama. Kemudian, setelah sistem menampilkan menu utama, muncullah pertama ada kelola data pengguna, kelola data pelanggan, kelola data produk, kelola pesanan, kelola konfirmasi pesanan, kelola laporan penjualan, cetak laporan, logout. Kemudian setelah itu nanti kelola data pengguna tersebut sudah ada lagi di sistem. Setelah itu ada pelanggan, di mana pelanggan itu membuka aplikasi, kemudian menampilkan halaman awal pendaftaran pengguna baru, kemudian registrasi dengan menginputkan data diri. Setelah itu menyimpan data, kemudian input user dan password. Jika salah mungkin lagi diulangi, dan jika benar memeriksa menampilkan menu utama. Setelah itu nanti akan kita lihat produk, bla bla dan yang lainnya. Kemudian nanti dibaca si HP-nya. Kemudian yang ketiga adalah pemilik, yang dimana pemilik ini membuka web, kemudian sistemnya menampilkan halaman awal login, kemudian nanti dimasukkan input ID dan passwordnya. Jika benar, menampilkan menu utama, jika salah dia kembali ke awal. Kemudian nanti ketika semua sudah login, jadi nanti ada lihat data pelanggan, lihat hapus data pesanan, lihat data laporan penjualan dan out, dan juga begitu tersimpan. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari tugas ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.